Kegiatan belajar 1. A. Teknologi kearifan lokal. Pada umumnya kearifan lokal adalah perilaku yang bermuatan nilai luhur, penuh kearifan, yang muncul di komunitas lokal sebagai upaya dalam menyikapi permasalahan kehidupan yang dapat dipastikan akan dialami oleh masyarakat tersebut. Kearifan lokal tidak hanya berhubungan dengan bidang pertanian saja, namun juga berhubungan sangat erat dengan kebudayaan setempat atau tradisi yang diturunkan secara turun-menurun dan merupakan semboyan hidup bagi masyarakat yang sangat menunjang bagi terjadinya kerukunan dalam hidup masyarakat. Beberapa nilai yang dimiliki oleh kearifan lokal antara lain. 1. Kearifan lokal terlihat sederhana namun seringkali lebih terinci dari komprehensif melibatkan bermacam-macam keahlian atau bakat. 2. Kearifan lokal diadopsi untuk budaya dan kondisi lingkungan setempat. 3. Kearifan lokal memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. 4. Kearifan lokal berhubungan dengan kualitas dan kuantitas ketersediaan sumber daya serta dapat mengatasi adanya perubahan. Kearifan lokal dicirikan oleh beberapa hal yaitu: 1. Bidang pangan mencirikan suatu tempat sesuai dengan iklim dan bahan dasar yang ada di tempat tersebut. 2. Bidang kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan. 3. Teknik produksi digunakan untuk menyelesaikan masalah dan penurunan tenaga kerja. 4. Perumahan sangat cocok dengan iklim dan bahan baku yang ada. 5. Pakaian menyesuaikan dengan iklim dan bahan baku setempat. B. Contoh kearifan lokal dalam pembangunan. Beberapa contoh kearifan lokal di beberapa wilayah adalah sebagai berikut. 1. Banyak syair yang bercerita tentang kekayaan alam sekitarnya merupakan perwujudan dinamika pengetahuan masyarakat. 2. Simele, sebuah pulau yang letaknya sangat dekat dengan pusat gempa yang terjadi di penghujung tahun 2004, memiliki kearifan lokal dalam bentuk sastra tutur yang disebut smong. 3. Masyarakat Melayu di Belitung dalam membagi satuan lanskap lingkungannya berdasarkan ekosistem alami yakni rimba, padang pasir, air pesisir dan bakau. 4. Masyarakat Melayu Ranau di seputaran Danau Ranau mengenali satuan lingkungannya lebih sederhana. 5. Rumah adat kaum Baduy dalam di Banten yang menggunakan pondasi pasir, kayu dan tali ternyata merupakan jenis rumah yang tahan terhadap pengaruh gempa karena bangunannya yang fleksibel atau lentur dan dapat beradaptasi terhadap gerakan lateral dan vertikal akibat getaran dan gempa. 6. Penduduk Jawa yang tinggal di daerah gunung atau pedesaan akan berbeda kearifannya dengan orang Jawa yang tinggal di perkotaan dalam melihat permasalahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 7. Masyarakat Samin yang tinggal dan tersebar di daerah Klopo Dhuwur, Blora Jawa Tengah memiliki konsep hidup keseimbangan, harmonis dan kesetaraan keadilan. 8. Di desa Terawas yang masuk daerah Kudus mereka memiliki tradisi tepung tawar untuk mendamaikan konflik kekerasan yang saling melukai satu sama lain. 9. Di daerah Bali terdapat subak sebagai warisan budaya agraris abad ke-7 yang sudah teruji keberadaannya. 10. Tradisi masyarakat Sumba di desa Nangga dengan menetapkan rotu sebagai pandangan hidup yang menekankan pengendalian diri dalam memanfaatkan sumber daya alam. 11. Menurut Fox, 1996, masyarakat Rote dan Safu mengekspresikan keunikan pola kehidupannya dengan lebih banyak meminum makanannya daripada memakannya. 12. Masyarakat Atom yang berbahasa Dawan di Pulau Timor, mengenali lingkungan dengan membagi ke dalam satuan pelengkap yang dicirikan oleh wanda atau fisiognomi vegetasi penutupnya. 13. Di Desa Gubuk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin masyarakat menentukan aturan pengelolaan hutan dengan membentuk kelompok yang akan mengelola hutan adat mereka. 14. Masyarakat Dayak pada umumnya mengenal istilah M4 yang berarti hutan primer dan Jekau yang berarti hutan sekunder. 15. Di Kalimantan Selatan masyarakat Dayak Meratus membagi wilayah hutan ke dalam satu satuan lanskap berdasarkan fungsinya. A. Pariun adalah hutan tempat hewan dan tumbuhan yang dilindungi. B.
Katuan adalah hutan yang memang disediakan untuk tempat berburu. C. Lasi adalah hutan yang khusus untuk berladang. D. Hutan milik adalah kebun tanaman buah, pohon kayu dan lain-lain milik pribadi. 16. Tidak hanya daerah-daerah di Indonesia yang mengenal dan memiliki kearifan lokal, namun di luar negeri pun memiliki kearifan lokal yang berhubungan sangat erat dengan tradisi yang ada. Kegiatan belajar 2. Perkembangan teknologi bagi kehidupan manusia. A. Definisi dan perkembangan bioteknologi. Bioteknologi diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, jamur dan virus, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, dan alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh dari penggunaan bioteknologi dalam bidang pangan adalah pembuatan bir, keju, dan anggur yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala dengan menggunakan bakteri sehingga diperoleh makanan dan minuman yang tahan disimpan sampai bertahun-tahun. Perkembangan bioteknologi sudah dimulai sejak 8000 sebelum Masehi. Selanjutnya, pada tahun 4000 sebelum Masehi, bangsa Tionghoa membuat yogurt dan keju dengan bakteri asam laktat. Perkembangan selanjutnya semakin pesat sejak Robert Hooke dari Inggris menemukan sel dengan menggunakan Microsoft buatannya pada tahun 1665. Penemuan yang mengawali munculnya genetika tumbuhan rekombinan dilakukan oleh Gregor Mendel, 1865, dengan hukum penurunan sifat induk pada anakannya. DNA rekombinan adalah bentuk DNA buatan yang direkayasa dengan cara kombinasi atau memasukkan satu atau lebih rantai DNA. Contoh dari bioteknologi yang menggunakan gen rekombinan adalah ikan glowfish yang berasal dari ikan zebra. B. Hasil bioteknologi. 1. Cloning. Cloning adalah teknik penggandaan gen yang menghasilkan turunan yang sama sifatnya, baik dari segi hereditas maupun penampakannya, atau suatu cara untuk mendapatkan replika yang dapat sama dari sel atau organisme tunggal. Hasil cloning yang sangat mengemparkan adalah domba Dolly. 2. Bayi tabung. Bayi tabung sering disebut pembuahan in vitro. In vitro fertilization merupakan teknik pembuahan di mana pembuahan sel telur dilakukan di luar tubuh wanita. Teknik bayi tabung di Indonesia diterapkan pertama kali di Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Kita pada tahun 1988. 3. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah peletakan sperma ke folikel ovarian, intrafolikuler, uterus intrauterin, serviks, intracervical, atau tube fallopian, intratubal, wanita atau ternak betina dengan menggunakan cara buatan dan bukan dengan populasi alami. 4. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah kegiatan penyilangan hewan atau tanaman untuk mendapatkan bentuk-bentuk baru yang lebih bernilai, meskipun rekayasa yang dilakukan hanya merupakan rekayasa populasi karena dilakukan hanya dengan melalui seleksi. Prosedur rekayasa genetika secara umum meliputi: A. Isolasi gen. B. Memodifikasi gen sehingga fungsi biologisnya lebih baik. C. Mentransfer gen tersebut ke organisme baru. D. Membentuk produk organisme transgenik. 5. Nanoteknologi. Nanoteknologi sendiri memiliki arti pengembangan teknologi dengan skala nanometer, yaitu 1/1000 mikrometer atau salah satu atau per sejuta milimeter. Bionanoteknologi adalah perkembangan dari nanoteknologi yang digunakan dalam bidang ilmu biomolekular. C. Dampak produk bioteknologi. 1. Dampak positif. A. Peningkatan kualitas produksi pertanian, produksi dan genetika dan peternakan, misalnya produksi ikan dengan pertumbuhan yang cepat dalam waktu yang singkat. B. Peningkatan perekonomian petani dan suatu negara sebagaimana laporan dari The International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications, ISAAA.
C. Peningkatan kualitas kesehatan. Hal ini dimungkinkan karena ditemukannya banyak obat untuk menyembuhkan penyakit atau banyaknya cara yang sudah berkembang untuk mengatasi masalah transplantasi dengan diciptakannya sel sejenis yang dapat menggantikan tanpa menunggu donor. D. Peningkatan kualitas lingkungan. Para ahli dapat mengubah gen suatu tanaman sehingga lebih berkualitas kandungan nutrisinya. 2. Dampak negatif. A. Bidang kesehatan. Contoh dari produk bioteknologi yang membahayakan kesehatan adalah pada makhluk hail cloning yang ternyata banyak memiliki kelemahan. B. Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan adalah punahnya tanaman atau bibit tertua. C. Bidang perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Misalnya seseorang pedagang benih tanaman transgenik yang mengaku bahwa benihnya tahan akan hama. Hal ini tentu mengancam perusahaan atau usaha pestisida kimia. D. Bidang agama. Hal ini dapat dilihat pada usaha kloning manusia yang tidak digunakan sebagai terapi kesehatan. Kloning manusia ini akan menimbulkan masalah baru dalam etika. D. Informasi dan komunikasi. 1. Komputer. Komputer adalah mesin yang mampu menerima, memproses dan menyimpan data serta menghasilkan bentuk keluaran berupa teks, gambar, simbol, angka dan suara. 2. Internet. Internet adalah sebuah dunia maya jaringan komputer yang terbentuk dari miliaran komputer di seluruh dunia. 3. Televisi. Televisi adalah teknologi yang membuka kendala dalam penggunaan internet di mana dapat memperoleh informasi tanpa harus membuka internet. 4. Telepon. Telepon adalah alat komunikasi dua arah yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk bercakap-cakap tanpa terbatas jarak. E. Dampak teknologi informasi. 1. Dampak positif. A. Mengatasi batas ruang dan waktu. B. Otomasi pekerjaan. C. Murah dan efisien. D. Mempercepat penyebaran informasi. 2. Dampak negatif. Dampak negatif dari penggunaan teknologi yang tersedia dan gak terbuka untuk diakses oleh siapa saja tentu tidak mungkin dihindari. Semakin banyak jenis layanan informasi yang disediakan oleh dunia internet, maka berbagai bentuk kejahatan maupun tindakan amodal dalam kemasan baru pun lahir.